Hai anak-anak ibu, jumpa lagi bersama Ibu Jamila. Kali ini kita masih berjumpa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 untuk belajar tentang apa ya anak-anak? Yuk kita perhatikan dulu gambar-gambar yang ada di layar ini. Nah, gambar ini setelah kalian melihat gambar di depan ini, apa sih yang kalian pikirkan? Apakah tindakan di gambar 1 itu baik atau di gambar yang di sampingnya, gambar nomor 2? Betul anak-anak, gambar yang nomor 1 yang tindakannya baik. Lalu ada gambar berikutnya nih anak-anak, apa sih yang kalian pikirkan? Apakah gambar orang yang sedang menabung itu adalah perbuatan baik, atau gambar orang yang sedang berfoya-foya ini adalah perbuatan baik? Yang mana satu ya anak-anak? Betul sekali, gambar nomor 1, gambar orang yang sedang menabung adalah salah satu perbuatan yang baik, yang mulia. Lalu ada juga kalian harus perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, gambar anjuran untuk menggunakan air secara bijak. Dan ada juga gambar orang yang sedang menabung, dan ada gambar seorang laki-laki yang mempersilahkan ibu-ibu untuk duduk di tempat duduk atau di kursi. Nah anak-anak, sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengajarkan perilaku-perilaku yang ada di gambar-gambar tersebut ya anak-anak. Oleh itu, kali ini kita belajar tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana yang membuat hidup kita lebih mulia. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar, maka diharapkan anak-anak ibu bisa menyebutkan arti Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 serta hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak ibu bisa menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan mat atau bacaan panjang beserta contohnya dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan benar. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil ya. Dan selanjutnya bisa mendemonstrasikan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dengan lancar. Dan yang terakhir bisa menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, yang tadi ibu bilang bahwasanya Islam juga mengajarkan perilaku-perilaku yang mulia. Yang pertama, perilaku rendah hati anak-anak. Perilaku rendah hati juga diterangkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Ayo kita bertadarus bersama. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahum
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, kedua ayat ini juga menjelaskan tentang perilaku-perilaku mulia seperti rendah hati, hemat, sederhana, yang insya Allah membuat hidup kita akan lebih mulia, anak-anak. Di dalam ayat-ayat ini tentu ada hukum-hukum bacaannya, bukan? Nah, di sini sebelum kita mengartikan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27, maka kali ini kita belajar dulu tentang hukum bacaan matnya. Bacaan mat adalah bacaan yang dibaca panjang, anak-anak. Panjangnya itu ada aturannya loh. Jadi bacaan mat ini dibagi dua. Yang pertama mat asli atau mat tabi'i, dan yang kedua mat far'i atau mat turunan. Nah, di mat far'i kali ini kita belajarnya ada 4 ya anak-anak. Padahal sebenarnya banyak sih. Kita mulai dulu dari mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i disebut apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada huruf ain. Ain ini diberi harokat dhammah dan diikuti huruf waw. Mati anak-anak. Selanjutnya ada huruf fa kasroh diikuti ya mati pada kalimat fi jidha hablum mim masad. Di sini anak-anak bisa melihat ji juga dikasih tanda kasroh lalu diikuti dengan ya mati, dan ha diberikan tanda fathah diikuti alif sukun atau alif mati. Untuk bagian atau macam-macam mat far'i atau mat turunan, yang pertama kita pelajari adalah mat wajib mutasil. Nah, disebut mat wajib mutasil ini apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang ya, 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat itu kalau ibu belajarnya yaitu pakai jari hitungan. Nah, kalau anak-anak mau pakai tentukannya juga boleh sampai 6 kali, tergantung cepat dan lambatnya kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini dibaca 6 harokat. Selanjutnya anak-anak ada namanya mat jaiz munfasil. Disebut mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif
alif atau 2 harokat. Boleh juga 2 alif atau 4 harokat, atau dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, biasanya sih ibu membacanya 5 harokat anak-anak. Contoh ya, wala antum abiduna ma a'bud. Wala di sini dibaca panjang, ma juga dibaca panjang. Nah, selanjutnya ada mad arid. Mad arid disebut mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya anak-anak adalah dibaca panjang, boleh 2 alif, boleh 1 alif atau 3 alif. Contoh untuk yang 3 alif ya anak-anak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu 6 harokat. Atau boleh juga dibaca 2 alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu membacanya dengan 4 harokat. Yang terakhir yaitu mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf atau terletak pada akhir kalimat. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, inna ma'al usri yusra. Ro di sini dibaca panjang 2 harokat ya anak-anak. Ro yang di sini. Oke, yang di akhir kalimat itu ya anak-anak. Yuk kita mengartikan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kita artikan per kata ya, atau yang dikenal dengan mufradat. Wa itu berarti dan anak-anak. Ibadu berarti hamba-hamba. Ar-Rahmani itu artinya Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan, ala di atas, al-ardi bumi, huwa hauna dengan rendah hati, huwa dan iza apabila khotabahumu menyapa mereka, al-jahilun orang-orang bodoh, qalu mereka mengucapkan salama. Dan artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi di sini kita juga disuruh untuk tetap rendah hati walaupun terhadap orang-orang yang menghina kita, teman-teman. Selanjutnya arti perkata Quran surat Al-Isra ayat 27. Inna ini artinya sesungguhnya. Al-mubadzirina itu adalah orang-orang yang pemboros. Mubazir kanu mereka adalah ikhwana saudara asyayatin setan. Wakana dan kana ini adalah asyaitonu setan li rabbihi kepada Tuhannya sangat ingkar. Dan terjemahannya sesungguhnya orang-orang pemboros itu
Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.